Bu Yani. Kita ngobrol yuk hari ini. Ayo. Mau kemana kita? Mau kemana? Yuk ke Yasmin yuk. Ayo, oke. Yuk, hari ini. Cari apa? Mau cari apa? Kita cari sesuatu sambil nunggu-nunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Jara. Ibu dari jauh ungu-ungu kayaknya heboh banget nih ngumpul. Ngapain nih Bu di sini? Ini Bu? kita mau rencana Kita mau cari bukan ngabuburit. Oh, Ngabuburit berarti tuh sambil nungguin azan maghrib bareng. Tuh. Masa nggak diajak? Boleh ikut. Iya. Ini ngomong-ngomong Mbak Jara, boleh nggak saya bertanya nih? Mau nanya apa Bu? Ini kalau ngabuburit itu sebenarnya budaya Islam atau bukan sih? Jadi Ibu mau nanyain hal itu. Iya. Kalau itu sih sepertinya lebih tepatnya jangan Zahra yang jawab Bu. Oh. Yang jawab biar nanti lebih afdal Mama Dede aja ya. Oh, gitu. Gini aja, pertanyaan Ibu ini akan insya Allah kita angkat jadi temanya untuk tayangan Rumah Mama Dede. Oh. Ibu nonton nih jawabannya Oke. ya. Tenang aja ya Bu. Iya. Kita lihat Kita tunggu. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya karena membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda tentunya untuk ngaji bersama Mama Dede Ramadan di rumah Mama Dede. Waduh. Masya Allah. Ma ini kita ngumpul nih Mah. Alhamdulillah. Iya, semua udah ngumpul. Tapi pastinya belum ngabuburit ya, masih pagi. Allah, nungguin burit mulu. Soalnya Tahu nggak tadi- kamu apa arti itu burit? Mah? Artinya apa sih Mah? Sore. Oh sore. Oh itu Karena bahasa. mama yang orang sudah, mama yang menyampaikan tentang ngabuburit. Oh iya Mah, tadi ibu-ibu di depan nanya Mah. Oh katanya ngabuburit itu sebenarnya tuh anjuran Islam atau enggak sih? Seperti apa sih ngabuburit itu sebenarnya dalam Islam gitu Mah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ngabuburit budaya apa ajaran Islam? Saya yang orang Sunda. Ngabuburit ini adalah bahasa Sunda. Burit itu artinya sore. Ngabuburit nungguin sore. Nah, asalnya kalimat ngabuburit gak saya tahu kita semua nih. Iya Mah. Kenapa ada yang disebutkan ngabuburit? Kita kan punya anak kecil 5 tahun, 6 tahun yang kita latih puasa. Ketika udah asar mereka mulai gerengek, udah lapar lah. Udah aus lah. Kita sebagai orang tua tentu ingin melatih anak cucu kita biar mampu berpuasa. Dilatih untuk kuat berpuasa. Karena ini perintah agama kita. Kita yang taat beragama menghibur anak cucu kita dengan cara yuk jalan yuk ngabuburit. Diajak jalan ke kebun. Diajak jalan tuh ke pinggir kali, ngeliatin ke depan rumah ada kali. Diajak jalan ke empang, diajak ngobrol, diajak bercanda. Buat apa? Mengalihkan perhatian anak-anak biar nggak mikirin perutnya.
biar nggak mikirin laparnya, biar nggak mikirin hausnya, tapi mengalihkan perhatian mereka kepada yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Ini berhasil ternyata kami orang Sunda. Anak-anak kami yang kecil sampai puasanya maghrib. Kenapa? Karena kami ajak mereka ngabuburit. Dengan mengalihkan perhatian mereka ke masalah yang lain. Tidak hanya masalah lapar. Ini sejarah kenapa ada yang namanya ngabuburit. Namun dengan berjalannya waktu, wah ngetren sekarang mah. Bukan hanya orang Sunda yang ngabuburit. Kayaknya udah budaya di negara kita. Orang Betul, semua Ma. tahu ngabuburit. Budaya menunggu beduk. Kalau dulu yang ngabuburit anak-anak kecil. Anak kecil. Sekarang yang gede-gede, yang remaja, yang pacaran, emak-emak, bapak-bapak. Udah ribut, ngabuburit yuk. Dan itu sejarahnya. Menghibur anak-anak biar sanggup berpuasa. Tapi sekarang trennya sudah berubah. Punten. Ada yang pacaran, ngabuburit yuk ke pantai. Ngabuburit yuk ke pinggir danau. Ngabuburit yuk kita di jembatan. Kan sekarang ada yang namanya jembatan cinta tuh di sono. Iya ada mah. Love gini bener. Karena kebanyakan orang pacaran di jembatan itu. Iya. Jembatan flyover ya, Bang? Ya itu banyak. Naik motor pada mepet di pinggiran tuh. Iya, benar, Bang. Katanya namanya jembatan cinta. Kenapa? Banyak orang bercinta di situ. Ngabuburit di situ. Benar, Bang. Apakah benar kata Islam, kalau punten dalam tanda kutip, yang awal sejarah kenapa kami orang Sunda ada acara ngabuburit, itu tidak dilarang, bahkan bagus, sangat bagus loh. Melatih, mendidik anak turunan kita untuk kuat berpuasa karena kewajiban kita. Tapi punten dalam tanda kutip, kalau acara ngabuburit sudah melenceng, jadi aturan yang ada sudah tidak sesuai dengan niat kami dulu mengadakan ngabuburit, tentu lihat dulu bagaimana cara mereka ngabuburit. Kalau mereka berpacaran, pertanyaannya, bolehkah dalam Islam berpacaran? Tidak boleh, dosa. Artinya ngabuburit dengan cara berpacaran dosa. Lagi puasa, pegangan tangan, diuwek-uwek, naik motor. Apalagi sadalna miring, kieu mani nempel ti luhur nepi ka handap. Kan dosa. Dosa mah. Kan nggak layak, masa. Ada di tanah Israel yang begitu. Ada. Ini ngabuburit. Bahkan punten, ada di masyarakat yang lain. Tidak perlu saya sebutkan, nanti ada yang marah sama saya. Ngabuburit karaokean. Ngabuburit mereka nyanyi. Ngabuburit sambil reunian, cekakakan bercanda. Punten. Ini salah. Ini tidak tepat. Dari awal sejarah ngabuburit. Karena kita boleh mengisi waktu yang ada, apalagi di bulan Ramadan, menjelang datangnya maghrib dengan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Bahkan syukur-syukur menambah ilmu pengetahuan agama kepada kita, sehingga ibadah kita semakin baik. Misalnya punten, diundanglah kita nih, keluarga. Nanti ya habis asar kita ngabuburit di rumah si Anu. Ada pengajian, muncul dari keluarga, ada yang ngajar ngaji. Ini bermakna. Bermakna. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Dalam muncul di antara kalian ke permukaan yang mengajak orang lain berbuat ma'ruf, mencegah orang lain berbuat munkar. Mereka orang yang beruntung. Banyak sekali tuh keluarga yang begitu, itu hebat. Saya kagum dengan mereka. Kumpulkan keluarga, di antara keluarga ngomong gantian. Minggu ini kan biasa seminggu sekali. Minggu ini kamu yang ngomong. Minggu besok si Anu. Saling silang. Saling mengisi antara keluarga. Saling menasihati. Ini luar biasa. Kemesraan pasti di antara keluarga semakin baik. Inilah ngabuburit yang bermakna. Yang berguna, yang bermanfaat. Sementara banyak di luar sana ngabuburit tapi menjadi mudarat. Ya Allah. Bahkan mereka nyanyi-nyanyi. Mereka joget-joget nungguin maghrib. Begitu maghrib mereka makan-makan. Bahkan punten, tidak sedikit di antara mereka. Mereka berpuasa, ngabuburit, makannya semangat. Makanan segala macam ada. Tapi sholat maghrib nggak dikerjain. Astagfirullah. Ini ada. Jadi agama yang kita pegang ini dilecehkan. Justru budaya yang kita pakai ini salah.
Agama yang mewarnai budaya, bukan budaya yang mewarnai agama. Silahkan budaya ngabuburit tina naon kita pakai, asal kita berpikir ngabuburit kan nungguin burit, nungguin maghrib. Manfaatkan waktu yang ada untuk ibadah kepada Allah, untuk mengisi waktu kita dengan ilmu agama, karena puasa ini adalah perintah agama kita. Siapa tahu di antara keluarga kita, di antara teman-teman sekolah kita, teman-teman kuliah kita, ada yang belum mengerti tentang satu rukun puasa, kita ajarkan. Tentang sholat kita ajarkan, bagaimana sedekah, bagaimana zakat, bagaimana korban, bagaimana akikah, disampaikan pada saat itu. Insya Allah ngabuburit yang kita laksanakan bermanfaat buat diri kita, buat masyarakat kita, khususnya buat yang ikut ngabuburit pada sore hari itu, insya Allah. Oke, jadi intinya pada dasarnya ngabuburit itu diambil untuk mengalihkan perhatian ke perut yang lapar. Betul, biar anak-anak nggak fokus. ngegereyeng melulu. Tahu nggak ngegereyeng? Mama Mama lapar, lapar. mama aus, ngegereyeng ngomong ngecebrak gitu, Iya, teureun-eureun budak. Makanya untuk orang dewasa juga harusnya juga digunakan untuk supaya mengalihkan kepada kegiatan yang lebih positif lagi. Justru itu seharusnya. Itu seharusnya. Oke, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. مرحبا يا شهر Rumah Mama Dede. Baik jemaah, kita kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Ngabuburit ya, sekarang banyak yang Ngabuburit. remaja-remaja ngabuburit naik Nungguin motor. burit. Iya, naik motor bertiga ke BKT. Nah, ngapain tuh? Ada yang trek-trekan juga, ada yang sambil bersihin rambut. Nggak ada ngeringin dong. rambut. Masa di BKT Masa? bersihin rambut, air kali dong. Sambil ngeringin rambut naik motor. Rrrr. Oh, rambutnya basah-basah naik Basah. motor ngebut gitu. Harusnya kita Iya, Ma. namanya ngabuburit itu memanfaatkan waktu sedemikian rupa. Sedemikian rupa ya, Ma. Ya? Karena yang namanya waktu sangat berharga. Iya. Waktu itu sampai datangnya kiamat tidak akan kembali. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu banyak bersumpah demi waktu. Wal lail, wan nahar, wal asr, di antaranya itu seperti itu. Makanya kata Allah wal asr, innal insana lafi husrin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, manusia semuanya rugi. Kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh, yang saling nasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Kita perhatikan. Apa makna ayat ini? Maknanya tidak lain, kita wajib menghargai waktu. Semuanya rugi kecuali 4. Dari yang 4 tadi, hablum minallahnya 1, hablum minasnya 3. Wal asr, innal insana lafi husrin illal ladzina amanu, sama Allah hablum minallah, betul? Ya. Wa amilus solihat hablum minanas. Wa tawassaw bil haq hablum minanas. Wa tawassaw bis sabr. Artinya apa makna ayat ini? Kita akan mendapatkan ridho daripada Allah kalau kita menghargai waktu sebagai hamba Allah, kalau kita sudah berbuat baik dengan manusia, beramilus solihah. Kalau ada orang ibadahnya rajin tapi sama orang judes, nggak pernah nasihati orang, maka di mana tempatnya? Suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya punya tetangga ibadahnya hebat luar biasa, tapi sama tetangga jahat, selalu menyakiti tetangga, ngomongin tetangga, nggak pernah berbagi. Yang kami tanyakan, ya Rasulullah, ditempatkan di manakah tetangga saya? Rasul dengan tegas mengatakan tempatnya nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Nanya lagi sahabat yang lain, ya Rasulullah, saya punya tetangga ibadahnya pas-pasan, tapi dia baik sama tetangga, baik sama saudara, baik sama keluarga, selalu menolong mereka, membantu mereka, menasihati mereka, tidak pernah melukai perasaan mereka sedikit pun. Yang kami tanyakan, ya Rasulullah, ditempatkan di manakah mereka ini? Rasul mengatakan tempatnya surganya Allah. Makanya ibu tolong perhatikan. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, yang ibadah kepada Allah. Wa amilus solihat, beramal soleh dengan orang lain. Kita kan makhluk sosial. Tidak ada yang sanggup hidup tanpa bantuan orang. Kemudian apa? Saling menasihati dalam kebenaran.
Kalau ada orang melakukan kesalahan, tegur dong sama kita dengan baik-baik. Jangan didiemin, biarin aja, yang penting bukan gue salah. Nggak boleh egois. Kalau kita mendiamkan mereka, artinya kita mengizinkan mereka. Makanya Allah berfirman, yang beruntung adalah setelah beramal soleh. Nasihati orang lain dalam kebenaran. Ini benar, ini salah, ini boleh, ini tidak, ini hak, ini batil. Semua kita sampaikan kepada mereka. Itu tugas kita. Kenapa? Kita makhluk yang terbaik. Kuntum khairu ummatin uhriyat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik di antara umat yang ada. Karena selalu mengajak orang yang berbuat ma'ruf, mencegah orang yang berbuat munkar, karena kalian orang beriman. Makanya kita ini tugasnya yaitu nasihati kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita tentang kebenaran. Jangan begitulah, itu salah. Harusnya begini, ibda binafsik, diberikan contoh untuk kita. Apalagi watawasau bisabr. Kalau ada orang kena musibah, ajarkan biar sabar. Bu, keluarga kita dulu. Anda lihat Luqman 17. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asobak. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, dirikan sholat. Ajak orang lain berbuat ma'ruf. Cegah orang lain berbuat munkar. Bersabar kalau kalian mendapat musibah. Dan ini berat luar biasa. Kecuali orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah. Kalau kita merasa dekat kepada Allah, akan memanfaatkan waktu, termasuk ngabuburit. Bukan dengan sia-sia menyia-nyiakan waktu. Saling nasihati. Makanya saya tadi bilang, ngumpul yuk. Taruh deh, nggak usah banyak-banyak. Tetangga 5 orang, 6 orang. Iya. Habis masak, ngumpul di teras rumah. Daripada Anda bikin Bang Emok, kan haram. Mendingan Anda ngaji ngariung nih 5 orang, 6 orang. Ngobrol aja, nggak usah pakai formal. Begitu, itu udah enak aja, saling nasihati. Ini komentar, ini ngomong, ini diem, yang ini dengerin, yang ini ngomong, gantian. Kita oleh Allah diberikan masing-masing kelebihan kekurangan. Iya. Saling mengisi, itulah dalam pergaulan. Makanya insya Allah ngabuburit yang kita lakukan. Kalau dengan apa yang saya sampaikan barusan, insya Allah bermakna, berguna buat kita. Tidak menyia-nyiakan waktu, diperbolehkan dalam agama. Ngabuburit bukan dari aturan agama Islam, hanya budaya kami orang Sunda. Menghibur anak cucu kami biar tidak fokus memikirkan lapar dan haus, tapi dialihkan ke arah yang lain, tapi arah yang baik. Begitu ngabuburit. Masya Allah, Mama. Nanti kita lanjutin lagi boleh ya, Ma ya? Mangga. Ibu-ibu, pasti nih yang ada di studio udah gak sabar kan mau nanya sama Mama? Tunggu dulu ya, Bu. Simpan dulu pertanyaannya, karena kita akan lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah, tetap bersama kami ya. Ramadan di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Ya, yang mau bertanya tentang ngabuburit kepada Mama Dede dipersilakan. Silakan. Berdiri, mangga. Ya, langsung saya yang berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harum Ningsih dari Guru PAUD Tanah Sareal, Kota Bogor. Oke, Harum Ningsih. Galau nih mah. Ada apa Harum Ningsih? Ekspresif. Tadi yang Mama sudah jelasin ya tentang ngabuburit. Kan di kampung Arum kadang Arum ngeliat ya kayak orang di jalan ngabuburit tuh cewek cowok. Tapi tadi Mama bilang kan lebih baik jangan lebih cowok-cowok, takutnya malah jadi pegangan tangan. Kan itu nggak boleh ya. Yang Arum mau tanyain, bagaimana kalau misalnya si cowok itu ngajak ceweknya ngabuburit, tapinya niatnya cuma muter-muter nyari makanan.
Apakah boleh, Ma? Muter-muter lihat makanan. Wahai Arum dan Ningsih, walaupun cowoknya hanya ngajak jalan-jalan, nyari takjil di jalanan di tiap gang sekarang banyak kalau bulan Ramadan. Banyak banget. Walaupun tidak pegangan, tapi namanya bukan mahram, hukumnya haram. Oke, Arum. Oke, Ma. Walaupun jaga jarak, cowoknya di tangki, ceweknya di jok belakang tetap aja. Tapi tetap dalam Islam pacaran hukumnya haram. Wow. Kayaknya ini pengalaman pribadi ya. kayaknya. Jadi saran Mama Arum, besok habis lebaran langsung nikah aja. Langsung nikah. Dia usianya baru 18 tahun, 18? masuk 19 tahun. Oh, 19 tapi tahun, udah punya Masya cowok, Allah. tapi dia udah jadi guru PAUD. Makanya mudah-mudahan cepet berjodoh. Jadi besok nyari lontong sama bakwan, nggak usah sama pacar, tapi sama suaminya. Pacarannya setelah adanya menikah. Oke, Arum. Iya, amin. Makasih banyak, Mama Dede. Oke, kembali banyak. Silakan Anda melaksanakannya. Setelah Ibu Arum, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyala, Bu? Udah nyala? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyala, Bu? Waalaikumsalam. Bu, Udah, Bu, udah nyala. Jangan ditiup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mama Dede Enggak. dari Guru PAUD Tanah Sareal. Mangga Nurul. Tadi sudah sampai Mama Dede sama Arum semuanya. Saya tuh galau Mama Dede. Kenapa? Oh, iya. Iya, saya tuh sering banget lihat ngabuburit yang kayak gitu. Yang kayak gimana nih? Tadi yang ceritain sama si Arum. Gimana, Bu Nurul? Tuh ulangin lagi deh, Run. Enak. Pengennya kan harusnya tadi kalau Mama bilang kan ngedidik dia untuk siap-siap buka puasa. Tapi kan banyak yang jadinya tuh berbeda. Nah, sekarang nih kita nih Mama dari anggota masyarakat, gimana sih kiat nyadarin mereka masyarakat semua, yuk ngubah budaya ngabuburit menjadi lebih islami yang diridhoi Allah. Tapi semuanya bisa bagaimana caranya nih, butuh sesuatu pasti ya Maya. Iya. Tolong sampaikan memang ke kami kiat-kiat agar ngabuburitnya yang sesuai dengan ridho Allah Mama. Oke Nurul, saya tolongin. Dia minta tolong sama Mama. Makasih Tolong, Mama. tolong, Assalamualaikum kan? warahmatullahi wabarakatuh. Saya tolongin. Ngabuburit Oke Nurul. Biar semua ini berubah. Karena menjadi- Nurul ini sebagai ibu guru, Betul, makanya Mas. ngomongnya semangat. Tolong sampaikan, aku tolong Nurul. Merasa punya tanggung jawab Hai. sebagai seorang pendidik ya, Ma. Iya. Wahai pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Ngabuburit adalah budaya orang Sunda. Orang Sunda. Awalnya menghibur anak-anak, biar nggak mikirin perut, biar nggak mikirin lapar, biar nggak mikirin haus. Dihibur oleh kita dengan ngabuburit, waktunya habis, langsung buka. Selamat mereka bisa puasa. Tapi Nurul sebagai guru PAUD dari Tanah Sareal. Lama-lama 2 real, 3 real, 4 real. Iya. Mudah-mudahan berharap saya nolongin dia. Saya tolongin. Wahai pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan ngisi ngabuburit dengan perbuatan dosa. Dengan perbuatan maksiat. Tapi manfaatkan waktu sebaik-baiknya agar kita tidak termasuk golongan orang yang merugi. Sebagaimana Al-Asr dari awal sampai akhir. Udah saya sampaikan Nurul. Terima kasih. Iya. Oke. Tapi ini bagus menurut sebagai mental seorang pendidik yang geli, yang Dia tanggung resah, jawab. Ma. Sebagai guru. Punya rasa tanggung jawab, melihat gitu. sesuatu yang tidak baik, berusaha untuk meluruskan gitu. Meluruskan. Makanya dia minta tolong. Karena suara dia mungkin hanya sereal. Betul. Mama mudah-mudahan 5 real. Udah makanya umumkan. Oke, Ibu Guru Nurul. Hatur nuhun. Oke. Amin. Siap. Tapi juga tetap butuh bantuan dari ibu juga, dari unit terkecil masyarakat ya, Ma, dari keluarga juga Iya. mengingatkan. Karena dari masyarakat kita untuk lingkungan, syukur-syukur satu negara yang beragama Islam benar-benar memanfaatkan ngabuburit dengan waktu yang bermakna, berguna sehingga kita menambah ilmu agama, ibadah kita semakin baik, kita mati husnul khotimah. Amin ya robbal Nah, kan alamin. nih cowoknya Nurul datang ke rumah, set Nurul beli bakwan dong, lontong, ibunya Bu bilang, Nurul "Set, udah berkeluarga. nggak boleh." Itu si Nurul, Arum. Arum. Arum beli lontong sama bakwan, ibunya Arum bilang, Arum nggak boleh naik motor puasa-puasa. Bukan. Kalau emang niat beliin lontong sama baban, nggak usah Arum dibawa, lu beliin aja bawa kemari. Beliin Gitu. aja. Masya Cocok Allah. Pas ini Ya, lagi jangan puasa-puasa ngomongin lontong nih, jadi kita kebayang nanti takutnya. Oncom. Ya itu, aduh makin-makin lagi. Udah. Iya. Dah, Langsung tahu nih aja Mah, dah. kalau gitu ya Mah, Ya. daripada ngomongin makanan mulu nih kita Iya, ini, iya. mendingan kita kasih kesempatan dulu untuk iklan yang melihat berikut ini. Jamaah Bapak Ibu yang di rumah, jangan kemana-mana, di sini aja. Ramadan di rumah Mama Mama Dede. Dede. Isi waktu
Jamaah TV One, kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Baik, setelah Ibu Nurul dan Ibu Arum, ada Ibu siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama Dede? Silakan. Silakan. Berdiri. Apakah Ibu manis? Nah, Arum manis dong. Manggah dong. Arum manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda dari Guru PAUD Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Oke, indah, seindah bajumu. Wow. Linda, Mama. Linda. Linda. Galau, Ma. Ada apa Linda? Iya, gini, Ma. Tadi ngabuburit ya. Saya pengalaman dengan cucu. Belajar puasa nih, masih belajar puasa umur 5 tahun. Kak, kita ngabuburit yuk. Apa sih Nin ngabuburit? Berit. Saya jelaskan ngabuburit itu kita memanfaatkan waktu di menjelang di waktu maghrib. Nah, akhirnya di pengalaman dulu saya punya anak kecil, saya ajak jalan-jalan nih, Mah. Nah, sekarang pun saya ke cucu. Nah, tapi meningkat ke perkembangan zaman ya Mama ya. Malah dia lebih senang ke lihat HP Mah ya. Nah, bagaimana kiatnya Mah nih? Memang kadang-kadang mau diajak jalan, tapi malas capek jalan-jalan, mending ini aja nih aku nonton ini seru gitu. Nah, satu lagi Mah, saya juga punya anak gadis dan remaja bujang nih Mah. Kalau kita sudah menyampaikan kebaikan bahwa itu memang tidak boleh di agama, kita sudah ya selaku orang tua mungkin miris juga, kadang ya hanya bisa berdoa ya Mah ya. Apakah itu kalau kita sudah menyampaikan, sudah berdoa, sudah berikhtiar, tapi memang mungkin proses ya Mah ya, belum bisa menerapkan hal-hal yang berbau Islami gitu. Apakah kita selaku orang tua sudah terbebas dari kewajiban kita Mah? Oke. Oke, mungkin itu saja. Ya, satu. Yang namanya anak kecil zaman sekarang ada HP, ada gadget. Diajak murid jalan-jalan, mereka beli HP. Kita arahkan Bu Linda. Di HP itu kan ada doa-doa. Ada bacaan-bacaan Al-Quran. Ada aplikasinya. Ada bacaan-bacaan surat pendek. Kita ajarkan, nih lihat ini, lihat ini, lihat ini. Channel-channel yang Islami menambah ilmu pengetahuan buat anak-anak. Para ahlinya membuat channel-channel ini luar biasa sehingga anak-anak mudah menyerapnya dengan gayanya anak-anak. Mereka suka. Arahkan mereka ke situ walaupun mereka gadget, walaupun mereka pegang HP, tapi yang mereka tonton, yang mereka lihat bermakna, berguna. Dan itu merupakan ilmu agama yang saat ini banyak saya lihat. Jadi kita harus mengarahkan satu. Yang kedua. Anda bertanya, saya punya anak. Anak itu amanat. Anak itu titipan dari Allah. Di mana kita di akhir hayat mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dengan anak. Kita sebagai ibu al-ummadrasatul ula. Kita ini adalah guru anak yang pertama. Bahkan dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Bukan surga di sini. Mana jebrag jempolnya, mana kekeongan, Pecah-pecah. mana belakangnya barelah tumitnya. Bukan di situ surga jelek banget. Maksudnya apa yang dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat? Kitalah seorang ibu yang mengarahkan anak-anak kita apakah mereka masuk surga atau tidak. Makanya kita wajib mengarahkan. Sampai kapan kita mengarahkan? Sampai kapanpun tidak ada mantan anak. Tidak ada mantan ibu, walaupun mereka sudah nikah, anaknya udah banyak, udah tua, udah jadi pejabat, jadi orang kaya, orang terkenal, orang hebat, tetap di hadapan Allah mereka anak-anak kita. Wajib kita nasihatin. Dari mulai melemah, lembut, sampai kasar, sampai dengan dipukul aja boleh. Itu kewajiban kita. Jangan ada bilang, saya mau udah ngomong, terserah lu yang dosa. Kecuali kalau kita sudah maksimal, diiringi dengan doa kepada Allah. Ini anak tetap bengal. Kita hanya berdoa kepada Allah. Karena jangankan anak kita. Anak Rasul pun Anda lihat. Anak Nabi Adam. Kabil membunuh abangnya gara-gara bunuh cewek. Anak Nabi Nuh Kan'an. Masya Allah ngelawan ayahnya tidak juga beriman. Kewajiban kita maksimal mengarahkan, mendidik anak-anak kita. Sekolahkan di sekolah yang Islami setiap saat dan kesempatan. Sesuai kemampuan yang ada, diiringi dengan doa, hasilnya
tawakkaltu 'ala Allah, berserah diri kepada Allah. Kalau Anda tidak maksimal, biarin aja udah ngomong salah kita. Kalau misalnya anak masuk neraka, terbawa masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya maksimal sesuai kemampuan yang ada. Jadi dengan doa hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu Linda. Makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak Ibu Linda yang gadis dan bujang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Kita taala. semua. Kita semua juga Kita ya, semua anak-anak dapat kita semua. hidayah, ya. Dan kita semua ya. Lanjut Saudara. silakan Ibu pertanyaan Linda. berikutnya. Berikutnya nomor berikut. Iya. Ibu Linda ke Ibu. Berdiri. Sudah nyala Ibu, tinggal dipakai untuk Siapa ya berbicara saja. namanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta dari Guru PAUD Tanah Sereal Kota Oke, Bogor. Anda lahir bulan Oktober. Betul ya Bu Okta? Kamu bisa tahu sih? Betul. Pak? Ya itu dari Namanya Oktober. Oktober. Iya. Oktober. Mama, galau. Ada apa galau? Ma mau nanya, Naon Okta? bagaimana atau cara menasihati orang ngabuburit kalau di jalan itu nggak benar gitu atau melenceng? Ada nggak cara menegur dengan cara baik atau Oh, kalau ketemu di jalan. Kalau kita keluarga dia, Ya. kalau kita sahabat dia, kalau kita teman dekat dia, boleh ngomong Okta. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa bisa bilang, siapa lu? Ngapain ikut campur urusan orang? Iya. Makanya Rasul mengatakan kalau kita melihat ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, atasi dengan tanganmu. Atasi dengan mulutmu, terakhir dengan hatimu, ini selemah-lemah iman. Maksudnya apa? Kalau kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, dia tidak dekat dengan kita, jangan sembarangan ngomong, dibalikin kita jadi sakit hati. Iya. Ngomonglah sama guru ngajinya. Ngomonglah sama keluarganya yang dekat dengan kita. Ngomongnya sama tokoh agama, biar mereka menyampaikannya, itu tugas kita. Atau kalau memang dekat dengan kita, nasihati dengan mulut kita. Dengan kekuasaan tidak bisa, dengan mulut tidak bisa, pakai hati. Ini selemah-lemahnya iman. Makanya kalau Anda melihat ada orang melakukan tidak baik, kalau sama-sama jalan-jalan, Anda juga jalan-jalan, Okta ke situ, gandeng aja. Aduh, tiap sore ketemu mulu ya, bareng yuk. Ajak ngobrol, mesra. Di situ lebih masuk daripada Anda hanya meliatin di luar. Negor doang. Oke, Okta? makasih Ma. Mangga. Sama-sama. Kalau gitu makasih ya Mah tausiahnya hari ini ya Mah ya. Oke. Masya Allah ibu-ibu juga sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya dari Mama. Dan tentunya hari ini jamaah kita sudah mendapatkan ilmunya nih. Bahwa tadi sesuai dengan tema kita ngabuburit ini budaya atau ajaran Islam. Ternyata Mama sampaikan ngabuburit itu berasal dari bahasa Sunda. Yang tentunya itu budaya Sunda awal mulanya dulunya. Untuk mengajak anak-anak agar bisa betah sampai menunggu waktu maghrib. Biar puasanya bisa utuh sampai maghrib. Nah, cuman saat ini memang di Indonesia ngabuburit memang identik menjadi budaya dari seluruh daerah. Tapi tentunya Mama sudah sampaikan agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, isilah dengan amal perbuatan dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin berkah ibadah kita di bulan Ramadan ini. Yuk kita perbanyak berdoa yuk jamaah, silakan Mama. Ibu-ibu, Okta angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Amin. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu ya Allah. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau perintahkan kepada kami untuk berpuasa. Engkau perintahkan kepada kami untuk menghargai waktu. Agar waktu yang kau berikan kepada kami tidak sia-sia. Karena Rasulullah mengatakan ketika seorang meninggal dunia akan dipertanyakan 5 perkara. Di antaranya waktu, masa muda, umur kami,
memanfaatkan bagaimana anggota tubuh kami dimanfaatkan. Kami sadar ya Allah, tubuh ini milik-Mu. Kami sadar ya Allah, kehidupan ini berikan oleh-Mu ya Allah. Kami sadar perintah puasa adalah perintah dari-Mu ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepada-Mu kekuatan untuk mengerjakan puasa kami. Kami pun bermohon kepada-Mu ya Allah karena waktu milik-Mu, agar kami menghargai waktu. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah agar kami bisa mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Termasuk sore hari ketika kami ngabuburit. Agar waktu diisi dengan yang bermakna, yang berguna, yang bermanfaat. Tentu saja buat agama kami. Agar kami diselamatkan oleh-Mu dunia dan akhirat kami ya Allah. Kami sadar begitu banyak orang yang menyia-nyiakan waktu. Kami sadar ya Allah begitu banyak orang yang ngabuburit tapi hanya buang waktu, tidak ada maknanya sama sekali. Maka kami bermohon tuntunan dari-Mu, bimbingan dari-Mu di jalan-Mu yang lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi, terima kasih ya. Dan terima kasih juga jamaah dari guru pengajian guru PAUD Tanah Cereal Kota Bogor. Terima kasih sudah hadir di Ramadan Rumah Mama Dede. Dan sekali lagi juga terima kasih jamaah telah menyaksikan Ramadan di Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Ramadan di Rumah Mama Dede setiap hari jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Ramadan di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.